ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua. Pada siang hari ini kembali kita dapat memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai asbabul maghfirah, sebab ampunan Allah Ta'ala, dijadikan sebagai asbab rafa'id darajat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tema yang berjudul Haji merupakan puncak pengabdian dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara mengenai ibadah haji, maka kita tidak terlepas dari tiga sosok yang terbaik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah taala, yaitu yang pertama Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nantinya sesungguhnya rangkaian ibadah haji itu menapak tilas dari perjalanan dari tiga nabi yang terbaik tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun atau meninggikan pondasi Ka'bah. Ya. Jadi waktu itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam, maka keduanya berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan posisi doa ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang itu tempatnya yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Jadi setelah beliau selesai membangun Ka'bah, kemudian beliau memohon kepada Allah dengan ucapan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah kebaikan-kebaikan kami, Engkau yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk memanggil manusia menuju Baitullah. Ya, sempat terjadi dialog antara Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala Ibrahim wa adzin fin nasi bil hajj. Panggillah manusia untuk menuju rumahku, ya. Dari kata hajja yahijju hajjan. Jadi hajja yahijju hajjan itu ada mengunjungi, ya. Jadi siapa saja yang mengunjungi Baitullah disebut dengan haji, ya. Nanti misalnya Bapak Ibu lagi umroh, di sana dipanggilnya itu haji kalau laki-laki, kalau perempuan dipanggil hajjah, ya. Jadi terkadang ada orang bertanya, Ustadz, kenapa kita sedang umroh tapi dipanggilnya haji? Ustadz, kenapa kami berumroh kata ibu-ibu tetapi kami dipanggilnya hajjah? Ya karena makna haji itu sebenarnya adalah siapa saja yang mengunjungi Baitullah maka disebut dengan apa?
haji. Dari kata hajja yahijju hajjan, artinya mengunjungi Baitullah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj. Perintahkanlah manusia untuk mengunjungi rumahku. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam Ibnu Katsir, nadin nasif da'iyan lahum ilal haji ila hadzal bait. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam agar beliau memanggil manusia menuju rumah Allah, alladzi amarnaka bibinaihi, di mana kami telah memerintahkan engkau untuk meninggikan bangunan Ka'bah Baitullah. Qala, lalu Ibrahim berkata, ya Rabbi wa kaifa ublighun nasa wa sauti la yanfadhuhum. Jadi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa memanggil mereka sedangkan suaraku ini belum tentu sampai kepada mereka semua. Karena yang tinggal di Mekah itu kan cuma waktu itu adalah cuma bertiga, Nabi Ibrahim alaihissalam, putra beliau Ismail alaihissalam, dan istri beliau adalah Hajar. Maka sempat beliau bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi wa kaifa ublighun nasa wa sauti la tanfadhum. Bagaimana aku bisa memanggil manusia yang ada di kejauhan sana sedangkan suaraku ini tidak sampai kepada mereka. Mungkin kalau kita panggil orang, paling jauh suara kita itu berapa ratus meter kira-kira Pak? Kira-kira berapa ratus meter ya? Mungkin bisa 100 meter, bisa 200 meter ya. Tapi bagaimana mungkin bisa sampai kepada tempat yang sangat jauh di penghujung dunia? Kurang lebih lah itu yang dipertanyakan oleh Ibrahim alaihissalam. Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Nadi wa alainal balagh. Tugasmu wahai Ibrahim, panggil mereka dan kami yang akan menyampaikan manusia untuk sampai ke rumahku ini, firman Allah. Jadi tugasnya Nabi Ibrahim hanya apa? Memanggil manusia. Allah Ta'ala akan yang menggerakkan jiwa manusia yang beriman, memudahkan mereka untuk sampai menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seruan Ibrahim ini sampai kepada kita semua sampai saat sekarang ini. Ya. Siapa yang menyampaikannya? Suaranya memang saat itu mungkin terbatas hanya di sekitar Mekah. Tetapi Allah Ta'ala lah yang sampaikan panggilan Allah Ta'ala ini kepada kita semua. Maka oleh karenanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk kita semua menyegerakan menuju Baitullah. Ya. Kita dianjurkan untuk menyegerakan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya seseorang ketika dapat memenuhi panggilan Allah. Ketika kita melantunkan ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kan seruan yang paling indah yang diucapkan oleh orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah aku datang penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah aku datang penuhi panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat dan segala kekuasaan hanya milikmu ya Allah. Ini sesungguhnya menghadirkan di dalam jiwa kita, orang yang sampai ke Baitullah itu adalah semata-mata karena kemudahan yang Allah Ta'ala berikan, karena kekuasaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Karena bisa jadi ada orang yang mungkin sehat badannya, cukup materinya, tapi kalau tidak digerakkan imannya oleh Allah Ta'ala belum tentu sampai ke Baitullah. Bahkan kejadian ada beberapa minggu yang lalu, ya, ada rombongan jamaah haji telah tiba di Jeddah, ya, tapi rupanya ditolak di imigrasi, ya, karena visa yang digunakan itu adalah visa ziarah yang sekarang tidak diizinkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Padahal mungkin dari sini sudah bikin acara, ya,
Dari sini sudah persiapan yang luar biasa, tapi begitu sampai di Jeddah, ditolak, tidak bisa menunaikan ibadah haji. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi ini yang harus kita yakini, bahwasannya orang yang sampai ke Baitullah itulah semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa taala, karena dimudahkan oleh Allah. Nah, sehingga panggilan itu kata para ulama ada 3 panggilan. Panggilan yang pertama adalah nida'us salat, ya, panggilan untuk menunaikan ibadah salat. Kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap harinya kita dipanggil itu 5 kali. Maka betapa bahagianya ketika kita mendapatkan panggilan Allah, mendengarkan panggilan tersebut, kemudian kita mudah melangkahkan perjalanan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita segerakan panggilan Allah taala, Allah taala pun juga akan segerakan hajat kita, doa-doa kita dan semua permohonan kita. Karena akan berbanding lurus para jamaah, Allah Ta'ala akan mempercepat dikabulkannya doa, akan dipercepat hajatnya kita apabila kita juga menyegerakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua itu adalah nida'ul haji wal umrah, panggilan untuk berhaji dan berumrah. Tadi kita sudah mendapatkan panggilan yang pertama dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka betapa bahagianya kita di saat kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala dan menyegerakan untuk kita penuhi panggilan tersebut. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Imam Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, ta'ajjalu ilal haji, fa innahu la yadri ma ya'ridu alaikum. Bersegeralah untuk melaksanakan ibadah haji, karena sesungguhnya setiap kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi masa akan datang. Bisa jadi mungkin orang mengalami sakit, ya. Bisa saja mungkin orang mengalami wafat, ya. Maka ketika orang menyegerakannya ini adalah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ketika orang sudah berniat, ya. Mungkin kalau wujudnya sederhana, sekarang niat itu ya harus diwujudkan dalam bentuk apa? Ya, daftar untuk berhaji misalnya. Kalau sekiranya dia ya sampai pada waktu yang Allah Ta'ala tetapkan untuk berhaji, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Tapi kalau sekiranya mungkin belum sampai pada waktu yang dia sudah ditetapkan, kemudian dia meninggal dunia, maka telah dicatat juga sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat, ya. Karena sekarang menunggu haji ini kan lama ya Pak, ya. Ya, yang reguler itu bisa sampai 10 tahun, bisa sampai 15 tahun, ya, bisa sampai 20 tahun, bahkan ada satu daerah di Sulawesi Selatan namanya Kabupaten Pindrang, itu sampai 30 tahun, Pak. Jadi kalau mereka daftar sekarang 2019, ya, berarti kalau ditambahkan 30 tahun ke depan 2049. Ya. Tapi minimal ketika kita sudah berniat dan kita sudah daftar, ini insyaallah salah satu wujud daripada niat yang baik. Ya. Innamal a'malu binniyat. Maka salah satu hal yang perlu kita perhatikan, dan ini disebutkan tips ini oleh para ulama, ada berapa tips yang bisa kita lakukan para jamaah agar kita dimudahkan untuk sampai menuju Baitullah, dan ini bisa dikatakan sesuatu yang sudah dicoba, ya, istilahnya mujarrab, ya, sudah dicoba. Jadi yang pertama adalah kalau ada saudara kita yang akan berangkat menuju ke tanah suci, baik berhaji atau berumrah, satu hal yang kita jangan sampai lupa, yaitu minta doa dari orang-orang yang mau berangkat ke tanah suci, ya. Kami ulangi sekali lagi, ini tips yang pertama yang kita bisa lakukan agar kita bisa dimudahkan untuk sampai menuju Baitullah, yaitu apabila ada kerabat kita, saudara kita, sahabat kita yang akan menuju Baitullah, maka jangan lupa untuk minta doa dari orang-orang yang mau berangkat ke tanah suci. Kenapa demikian Ustadz? Karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Sayyidina Umar mau berangkat ke tanah suci. Rasulullah SAW memanggil Umar, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ukhayya la tasana min du'aika.
wahai saudaraku, jangan lupakan aku di dalam doamu. Jadi yang meminta doa ini siapa, Pak? Baginda Rasul kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal kita tahu doanya Rasulullah SAW jauh lebih diijabah, jauh lebih didengar oleh Allah Ta'ala dibandingkan dengan doanya sahabat Umar. Tapi Rasul ingin mencontohkan ketawaduan dan juga mengajarkan kepada kita betapa istimewanya doa orang-orang yang menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Ya, pasti insyaAllah di antara saudara kita, di antara teman kita, mungkin yang satu kantor, mungkin tahun ini ada berangkat haji, mohon antum semua minta doa dari kerabat kita, sahabat kita yang menuju Baitullah. Tips yang kedua yang diberikan oleh para ulama adalah kalau sekiranya kita sedang menonton acara live Mekah, ya, kita lihat ada orang yang tawaf di Baitullah, mengelilingi Ka'bah di sekitar Baitullah, maka kita dianjurkan untuk membaca doa yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini kan doa dibaca kalau orang melihat Ka'bah, Pak. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali ikram. Kalau doa yang panjang, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saat ini mungkin kami melihat Ka'bah dari kejauhan, maka berikanlah kami kemudahan untuk bisa mendekat ke rumahmu menuju Baitullah. Mudah-mudahan ketika niat kita memang tulus, ikhlas karena Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan jalannya untuk sampai menuju Baitullah. Ini tips yang kedua yang diberikan oleh para ulama. Tips yang ketiga itu adalah kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat talbiyah. Kayak tadi yang kita baca itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan coba kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kami rindu untuk sampai menuju rumahmu, Baitullahmu, maka mudahkan jalan kami untuk sampai kepada rumahmu. Ya, karena sesungguhnya dalam satu hadis kudusi dikatakan, Allah Ta'ala berfirman, Ana inda zanni abdi bi. Jadi Allah Ta'ala itu sangat bergantung atau sangat tergantung pada prasangka kita. Apa yang ada di dalam benak kita, apa yang ada dalam pikiran kita, maka itulah yang Allah Ta'ala wujudkan dan mudahkan di dalam kehidupan kita. Maka ketika yang ada dalam benak kita adalah kerinduan menuju Baitullah, harapan untuk menuju Baitullah, maka insyaAllah jalannya pun juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tadi panggilan yang kedua, yaitu panggilan untuk haji dan umrah. Panggilan yang ketiga itu adalah, yaitu panggilan ketika seseorang menghadapi sakratul maut. Ketika ia akan berpisah antara ruh dengan jasadnya, Allah Ta'ala memanggil manusia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kata sahabat Ibnu Abbas, wahai jiwa-jiwa yang beriman, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridai, masuklah di dalam hamba-hambaku dan juga masuklah di dalam syurgaku. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Ta'ala, yang itu beriman ketika ia mengalami sakratul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Jadi ada 3 panggilan yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, nida'us salat, panggilan untuk salat. Yang kedua, panggilan al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Dan yang ketiga adalah panggilan ketika seorang menghadapi sakratul maut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita semua. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini yang disebut dengan hadis apa nih? Hadis qudsi. Jadi apabila ada ucapan Rasulullah SAW, kemudian di situ ada firman Allah, maka disebut dengan hadis qudsi. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna abdan sahhahtu lahu jismahu
Sesungguhnya hambaku aku sehatkan badannya. Ya, telah disehatkan badannya, diberikan sehat fisiknya oleh Allah. Wa wassa'tu alaihi rizqahu, dan aku telah lapangkan rezekinya. Sehat badan dan dilapangkan apa? Rezeki oleh Allah Ta'ala. Thumma lam yafidu ilayya, kemudian ia tidak datang kepadaku, firman Allah. Tidak datang kepadaku apa maksudnya di sini? Tidak mengunjungi rumahku, tidak mendatangi aku di Baitullah, firman Allah. Innahu lamahrumun khamsata a'wamin, selama 5 tahun atau telah lalu 5 tahun, innahu lamahrumun, maka dia termasuk orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa hukum yang kita bisa ambil para jamaah dari hadis qudsi yang mulia ini, yaitu yang pertama, seseorang yang dikatakan mampu itu adalah apabila orang itu memiliki badan yang sehat. Sahhahtu lahu jismahu. Karena orang kalau mungkin cukup materinya, tetapi kalau badannya tidak sehat, mengalami sakit yang mungkin tidak ada harapan kesembuhannya, dia sulit mungkin untuk berjalan dan seterusnya, maka gugur baginya disebut dengan istita'ah, mampu. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa wassa'tu alaihi rizqahu, yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki, ada kemampuan yang Allah taala berikan secara finansial. Maka ketika ada dua hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudus ini, lalu 5 tahun dia tidak mengunjungi Baitullah, innahu lamahrumun, maka hamba itu termasuk orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kita ambil hukum yang ketiga, orang kalau bisa ketika sehat badannya dan ada rezekinya, jangan lewatkan selama 5 tahun kecuali dia bisa mengunjungi Baitullah. Mungkin kalau sekarang, kondisi kita sekarang ini Pak, kalau untuk berhaji, karena masa menunggunya apa Pak? Lama, ya, maka kita bisa menunaikan yaitu ibadah umrah. Jadi ketika sehat badan kita, kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, jangan lewatkan ya 5 tahun kecuali kita bisa untuk sampai menuju Baitullah, supaya kita dikatakan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan tidak mengalami kerugian. Ya. Kemudian di sini ada beberapa keutamaan-keutamaan atau reward yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang berhaji atau berumrah. Yang pertama adalah disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu qala al-hujjaju wal-ummari wafdullahi ta'ala. Orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumrah wafdullahi ta'ala, mereka itu adalah tamu-tamu Allah. Jadi orang yang berhaji, orang yang berumrah itu disebut sebagai apa? Tamu-tamu Allah. Wafdullah. Da'ahum fa'ajabuhu. Allah Ta'ala memanggil mereka dan mereka menjawab panggilan Allah. Ya. Jadi orang yang berhaji, orang yang berumrah itu dikatakan mereka mendapatkan panggilan Allah, maka mereka kemudian memenuhi panggilan tersebut. Wasa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, maka pasti Allah Ta'ala akan mengijabah doa-doa mereka. Karena mereka tamu-tamu Allah. Allah Ta'ala memanggil mereka dan mereka memenuhi panggilan Allah, maka ketika mereka berdoa, Allah Ta'ala balas dengan dikabulkan doa-doa orang yang berhaji dan umrah. Sehingga salah satu orang yang doanya dikabulkan itu siapa berarti Pak? Orang yang haji, orang yang umrah. Mustajabud da'wah, doa-doa mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai berangkat sampai mereka ke tanah suci, sampai di tanah suci balik ke tanah air, sepanjang dalam perjalanan mereka dalam rangka safar ta'ah ini, Allah Taala akan kabulkan doa-doa mereka. Begitu dia keluar dari rumah, dia baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan disunahkan untuk lakukan sholat sunnah safar 2 rakaat dulu. Kemudian dia keluar rumah, dia baca doa tadi, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dia boleh tambahkan dengan doa yang diajarkan oleh Rasul, nastaudiullah alladzi la tadhi'u wada'ihu. Ini disunahkan kalau kita bepergian para jamaah. Nas'alullah alladzi la tadhi'u wada'ihu.
Aku titipkan segala apa yang ada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bepergian pasti dia meninggalkan sesuatu, Pak. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan hartanya. Maka dia memohon kepada Allah supaya apa yang dia tinggalkan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perjalanannya itu adalah doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah reward yang pertama yang Allah taala berikan bagi orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumrah. Kemudian keutamaan yang kedua, keistimewaan yang kedua bagi orang-orang yang berhaji dan berumrah itu adalah orang yang berhaji dan umrah terhitung sebagai jihad fi sabilillah atau setara dengan jihad fi sabilillah. Dulu beberapa sahabiah, beberapa wanita di masa Nabi SAW itu datang kepada Rasul. Ya, kurang lebih mereka ini komplain kepada Nabi. Ya, komplain mereka gini, Pak. Ya Rasulullah SAW, bagi laki-laki itu ada kewajiban berjihad di medan perang. Ya, mereka berjihad di medan perang dan mereka mendapatkan pahala yaitu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabiah ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, 'ala nisa'i jihadun?" Apakah bagi wanita itu ada kewajiban berhaji dan berkewajiban untuk berperang di jalan Allah? Kata Rasulullah SAW, "'alaikunna jihadun la qitala fihi." Jadi kalau wanita itu mereka berjihad, tetapi jihadnya la qitala fihi, kata Nabi, bukan dengan cara berperang. Jihadnya wanita itu, kata Rasul, al-hajju wal-umrah, yaitu ketika mereka menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, maka itu adalah setara dengan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini reward yang kedua yang Allah taala berikan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah. Kemudian yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan, segala dosa-dosanya, baik as-saghair wal kabair, dosa kecil dan dosa besar, Allah taala akan ampuni dengan orang-orang yang berhaji dan umrah. Haji dan umrah itu akan mengampuni dosa dan kesalahannya, baik as-saghair wal kabair. Kan biasanya kalau amal saleh itu biasanya yang diampuni dosa-dosa kecil, Pak. Ya, Pak ya. Tapi haji itu adalah yang diampuni bukan hanya as-saghair tapi juga al-kabair. Ya. Nah, contohnya misalnya amalan yang lain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari satu ibadah ke ibadah berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya menghapus di antara keduanya. Ramadan dengan Ramadan berikutnya menghapus di antara keduanya. Ya, menghapus dosa gitu kan. Tapi kalau haji, ya, itu yang dihapus itu adalah bukan hanya as-saghair, tapi kata para ulama as-saghair wal kabair, ya, baik dosa-dosa yang kecil ataupun dosa-dosa yang besar Allah taala ampuni dengan ibadah haji tersebut. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat tentang sahabat Abdullah atau sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu ketika ia masuk Islam, ya. Washtaratal maghfirah. Ya, dia memberikan syarat kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku ingin memeluk Islam, tetapi syaratnya nanti kalau saya memeluk Islam, aku apakah akan mendapatkan ampunan? Mendapatkan maghfirah?" Qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, "Ama alimta annal Islam yahdimu kama kana qabla?" Bukankah dengan engkau memeluk Islam Allah taala akan menghapus segala kesalahan sebelumnya? Jadi di masa-masa dia dalam keadaan apa? Tidak beriman, kufur, itu Allah taala akan ampunin dengan dia memeluk Islam. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, seorang yang berhijrah di jalan Allah, maka hijrahnya itu pun juga akan menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya. Orang yang bertaubat kepada Allah, yang berhijrah di jalan Allah, memperbaiki dirinya, maka otomatis adalah, ya, kesalahan-kesalahan sebelumnya itu akan diampunin oleh Allah taala. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, kata Rasul, demikian juga haji akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang sebelumnya. Nah, ini keistimewaan yang ketiga atau reward yang ketiga yang diberikan oleh Allah taala bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada balasan bagi orang-orang yang berhaji itu adalah kecuali al-jannahnya, ya, kecuali jannahnya Allah taala. Ini disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, ya. Dari satu ibadah umrah ke umrah berikutnya itu menghapus, ya, di antara keduanya,
Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali hanya al-jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua kalau kita simpulkan betapa banyak keistimewaan-keistimewaan yang Allah taala berikan bagi orang-orang yang berhaji atau orang-orang yang berumrah. Maka ketika kita berbicara tentang ibadah haji, tentu terkait nanti tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ada kaitannya dengan kurban, karena orang dalam prosesi haji itu kan ada penyembelihan kurban juga, apalagi kalau hajinya misalnya mengambil haji tamattu, karena haji itu kan ada 3 bagian ya Pak ya, ada haji tamattu, ada haji qiran, dan ada haji ifrat ya. Haji tamattu itu adalah orang-orang yang melakukan ibadah umrah di bulan-bulan haji. Bulan haji itu tertentu Pak, enggak semua bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi dia melakukan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian dia bertahallul. Tahallul kan dengan mencukur rambut ya, lebih afdalnya menggundul. Kemudian dia bisa memakai kembali pakaian biasa. Jadi tidak pakai pakaian ihram lagi. Kemudian dia menunggu nanti sampai tanggal 8 Zulhijjah. Seperti saudara-saudara kita misalnya yang berangkat di kloter pertama, ini kan mereka biasanya melakukan ibadah umrah dulu, kemudian setelah itu dia bertahallul, kemudian pakai pakaian seperti biasa. Kemudian menunggu nanti sampai tanggal berapa? 8 Zulhijjah untuk memulai niat hajinya. Kalau umrah niatnya labbaik Allahumma umratan, kalau haji adalah labbaik Allahumma hajjan. Ini disebut dengan tamattu. Jadi setelah mereka umrah, mereka bersantai-santai dulu, tenang dulu ya, sampai menunggu nanti tanggal 8 Zulhijjah. Ini disebut dengan praktek hajinya namanya tamattu, dan ini kebanyakan biasa dilakukan oleh jamaah haji pada umumnya. Haji yang kedua itu namanya haji qiran. Qiran itu menggabungkan antara haji dan umrah sekaligus. Ya, dia berhaji dan umrah atau dia berumrah sekaligus itu hajinya, ya. Prakteknya kurang lebih adalah ya, dia membaca niat labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Jadi dia gabungkan niatnya haji dan umrah. Kemudian dia pakai pakaian ihram ya. Kemudian dia bertawaf, dia sa'i. Nah, setelah sa'i tidak langsung cukur rambut. Ya, jadi dia tidak pakai tahallul dulu ya Pak ya. Jadi tawaf, berihram, tawaf, sa'i. Setelah sa'i enggak cukur apa? Rambutnya. Dan dia tetap menggunakan pakaian ihramnya, dan tidak boleh dia lepaskan pakaian ihramnya atau melanggar selama larangan-larangan dia berihram sampai nanti tanggal 8 Zulhijjah. Dan memang ini agak-agak berat ini Pak. Ya, karena dia tidak lepaskan pakaian ihramnya, artinya dia tidak ganti dengan pakaian biasa, tetap dalam keadaan berpakaian apa? Ihram, dan masih terikat dengan larangan-larangan selama berihram. Enggak boleh cukur rambut, enggak boleh motong kuku. Enggak boleh kalau pasangan suami istri bercampur, enggak boleh gunakan wangi-wangian dan seterusnya ya. Sampai nanti selesai ibadah hajinya dengan dia bertahallul ya. Jadi tahallulnya itu bukan di waktu umrohnya, jadi nanti tunggu tahallulnya di tanggal 10 Zulhijjah. Dan ia tetap menggunakan pakaian ihramnya dari nyambung dari umroh ke ibadah hajinya. Praktek haji ini yang disebut dengan haji qiran ya. Haji apa namanya? Haji qiran. Baik. Kemudian berikutnya yang ketiga, praktek haji yang ketiga itu namanya haji ifrat ya. Ifrat itu niatnya cuma haji saja. Dia tidak pakai umrah, niatnya haji saja. Labbaik Allahumma hajjan. Cuma ini berlaku untuk tidak semua orang, Pak. Hadiril Masjidil Haram, bagi penduduk kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi orang-orang yang ada di Mekah Mukarramah, mereka hajinya menggunakan haji apa? Haji qiran, haji ifrat, mohon maaf ya. Haji tamattu, haji qiran, ini mereka kena yang namanya dam, menyembelih hewan kurban. Tapi kalau haji ifrat itu tidak dikenakan penyembelihan hewan kurban atau dam ya. Baik. Nah, jadi ketika berbicara tentang haji tentu tidak terlepas dari sejarah yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang diceritakan dalam Al-Quran. Ibrahim alaihissalam itu sampai usia yang bisa dikatakan lanjut, tapi dia selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Terus dia berdoa kepada Allah, terus dia meminta kepada Allah Ta'ala, sampai-sampai Allah Ta'ala kabarkan kepada beliau diberikan keturunan oleh Allah Ta'ala yang nama Ismail alaihissalam.
Para jamaah, kalau kita boleh kasih analogi sederhana, kalau ada orang yang berumah tangga, lalu diberikan keturunan oleh Allah Ta'ala, senang gak kira-kira Pak? Senang ya Pak ya? Bahagia ya Pak ya? Berumah tangga, baru nikah, kemudian istri positif hamil. Kemudian ada yang kedua, ada orang yang berumah tangga, tapi mungkin menunggu dulu, ada mungkin 5 tahun, ada 10 tahun, ada 15 tahun, lalu baru berikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa bahagia enggak kira-kira? Bahagia. Baik. Tapi kira-kira tingkat kebahagiaannya, tingkat senangnya antara yang pertama dengan yang kedua ada beda enggak Pak? Ada beda. Yang lebih merasa bahagia, yang lebih merasa senang mungkin adalah yang kedua. Karena kenapa? Dia sudah menunggu waktu yang lama, waktu yang panjang, kemudian dia baru mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Itulah kurang lebih yang dialami oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun apa yang terjadi ketika anaknya sudah usia mulai besar, Allah Ta'ala perintahkan beliau untuk melakukan sebuah syariat yang namanya syariat kurban. Ya. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih putra beliau, Ismail alaihissalam, dan itu terjadi 3 malam berturut-turut bermimpi beliau menyembelih putranya. Kemudian Ibrahim membawa putra beliau ke sebuah bukit yang sekarang namanya Jabal Kurban. Posisinya antara Musdalifah dengan Mina, sebelah kiri jalan. Di situ ada wadi, lembah namanya Wadi Muhassir. Biasanya kalau jamaah haji melewati lembah itu atau jalan itu mesti mempercepat langkahnya, disebut dengan Wadi Muhassir, antara Musdalifah dengan Mina sebelah kiri. Maka saat itu dibaringkanlah Ismail, layaknya seperti dibaringkannya hewan kurban untuk disembelih. Ketika Ibrahim alaihissalam hampir melaksanakan perintah Allah Ta'ala kemudian kabarkanlah sebuah kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim kau saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpimu, maka kami ganti sembelihan putramu dengan penyembelihan hewan kurban. Sehingga memang jamaah haji pun juga dianjurkan untuk melakukan tadi penyembelihan apa? Hewan kurban. Termasuk juga yang tidak berhaji itu disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah kurban tersebut. Disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW, hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala Yaumun Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian wa Yaumul Qar, 3 hari berikutnya, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Yang ini kita kenal dengan hari apa? Tasyrik ya. Dan Rasulullah SAW katakan, sebaik-baik doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan nabi-nabi yang lainnya mengucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ucapan yang terbaik yang bisa kita baca nanti di bulan Zulhijjah, terutama pada tanggal 9 Zulhijjah ya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan siang hari ini, yaitu bagaimana puncak penghambaan kita, pengorbanan kita kepada Allah Ta'ala, baik melalui ibadah haji ataupun mulai ibadah kurban. Dan setelah kita mendengarkan kajian ini, kita berharap mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang menjadi sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti apa menjadi petunjuk beliau, baik untuk bisa menunaikan ibadah haji atau melaksanakan sunnatul anbiya berupa ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melapangkan kesehatan kepada kita semua, diberikan kita rezeki oleh Allah Ta'ala, dan dimudahkan untuk kita untuk menunaikan apa yang menjadi ibadah kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz. Ini ada satu pertanyaan Ustadz via online. Mana yang didahulukan ketika saat ini ada rezeki untuk salah satu, apakah daftar haji karena menunggu lama atau pergi umroh karena belum pernah umroh sebelumnya? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kalau dalam hal ini adalah apakah kita dahulukan dulu untuk daftar haji atau umrah? Kalau misalnya masa menunggunya termasuk panjang, maka bisa kita tunaikan ibadah umrah dulu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam hadis qudsi, ketika seorang hamba aku sehatkan badannya, aku lapangkan rezekinya,
kemudian ia lewat 5 tahun tidak mengunjungi rumahku, firman Allah, ya, lewat berapa tahun? 5 tahun, maka kemudian dia tidak datang ke rumahku, firman Allah, maka dia termasuk orang yang rugi. Nah, berharapnya gini para jamaah, coba kita umrah dulu. Insya Allah di balik umrah itu nanti, sepulang kita umrah, Allah Ta'ala pasti akan memberikan kebaikan-kebaikan di balik ibadah umrah kita. Apalagi orang yang berumrah itu, salah satu motivasinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah berangkat ke Tanah Suci, wahai Aisyah, apapun yang kau keluarkan dalam rangka ibadah ke Tanah Suci, Allah Ta'ala akan ganti dengannya lebih baik. Nah, kata ganti dengan lebih baik ini bisa diganti dalam bentuk materi oleh Allah Ta'ala, bisa diganti dalam bentuk kesehatan oleh Allah, diganti dalam bentuk kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Yang penting kita tunaikan aja ibadah ke Tanah Suci, insya Allah, siapa tahu dari situ nanti dilapangkan rezeki kita untuk bisa daftar menunaikan ibadah haji. Dan ini yang kami sering temukan para jamaah, alhamdulillah, ketika mereka awali dengan umroh, kemudian alhamdulillah tidak lama kemudian mereka bisa dapat daftar untuk haji. Itu salah satu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita nggak usah bingung ketika ada rezeki, coba kita tunaikan ibadah umrah dan kita memohon mudah-mudahan kita bisa nanti berikutnya bisa dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Dan ini suatu yang mujarab soalnya Pak, suatu yang memang sudah terbukti ketika orang sudah berumrah, maka Allah Ta'ala mudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Dan kalau kita perhatikan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berhaji itu kapan para jemaah? Apakah beliau berhaji duluan atau umrah duluan Pak? Kalau kita lihat sirah Nabi SAW, kan haji beliau di akhir ya Pak ya? Hajinya namanya apa Pak? Haji wada. Berarti sebelum-belumnya apa yang beliau lakukan? Ibadah umrah. Nah, kata para ulama, kalau memang kondisi demikian, maka boleh orang dahulukan umrah dulu, kemudian baru menunaikan ibadah haji. Tapi memang ada lebihnya gini Pak. Kalau orang langsung menunaikan ibadah haji, ya, kalau dia bisa menunaikan ibadah haji langsung, dia memang otomatis langsung mendapatkan umrah. Betul nggak Pak? Orang yang berhaji otomatis dapat umrah nggak Pak? Otomatis. Kalau haji dia udah otomatis umrah, karena paketnya haji itu adalah umrah dulu kemudian haji. Tapi kalau kita berumrah, maka ya dapatnya hanya umrah, hajinya nanti nunggu dulu gitu ya. Tapi juga ada kelebihannya kalau umrah dulu Pak. Kelebihannya adalah minimal kita sudah tahu gambaran di sana, kondisi lapangannya seperti apa, sehingga nanti kalau berhaji pun lebih apa Pak? Lebih mudah insyaallah ya. Nah, saya kira mungkin bisa dilihat mana yang lebih memiliki kemaslahatan ya. Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 13, demikian kajian siang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.